adik-adik. Shalom. Senang bertemu dengan kita semuanya. Kita mau bersyukur, bersuka cita, memuji Tuhan hari ini. Siapa mau bersuka cita hari ini? Saya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan itu Tuhan Allah yang baik. Yes. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang sungguh sangat mulia agung. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dahsyat dan ajaib Tuhan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Biarlah hati kami Tuhan selalu memuji-muji Engkau selalu Tuhan. Biarlah dari mulut kami Tuhan selalu keluar penyembahan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita, yuk sama-sama berikan senyuman yang termanis buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan terima sukacita surga.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Bersama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Mari sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Adik-adik, hidup kita ini ya sudah ditentukan sama Tuhan, sudah digambar sama Tuhan. Dan Yes. apa yang digambar sama Tuhan itu selalu yang terbaik. Betul ya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau katakan Dia Allah pencipta segalanya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yang rindu mari katakan
you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, yes Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini. Engkau hadir di hati kami Tuhan. Amin. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu. Dan juga pakai hati kami, biar kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya? Om yakin dan percaya adik-adik dalam perlindungan Tuhan. Nah, Om harapkan setiap pertolongan Tuhan adik-adik bisa bersaksi dalam kebaktian Zoom sekolah minggu yang adik-adik ikuti. Nah, setiap hari Kamis ada kebaktian Bible Study for Kids seperti yang kita ikuti saat ini. Om harapkan adik-adik bisa tetap mengikuti Bible Study for Kids. Kenapa? Karena Om yakin dan percaya waktu kita diisi oleh firman Tuhan itu bisa memberikan kekuatan dalam hidup kita dan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Besok tanggal 25 jam 7 malam ada ACH Night Prayer. Ayo Om ajak adik-adik ikut berdoa bersama. Bukan cuma adik-adik, ajak orang tuanya, ajak saudaranya, ajak temannya, supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Om yakin dan percaya waktu kita berdoa bersama, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus menjawab doa. Nah, siapa yang ingat Bible Study for Kids minggu lalu? Temanya tentang mana. Apa itu mana? Mana adalah roti dari surga yang dikirim oleh Tuhan untuk dimakan oleh orang-orang Israel pada waktu orang Israel di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Apa artinya bagi kita? Mana itu adalah firman Tuhan. Kita harus rajin, kita harus tekun mendengar firman Tuhan. Karena pada waktu kita mendengar firman Tuhan, maka roh kita itu menjadi kuat. Seperti adik-adik, pada waktu adik-adik makan, adik-adik tambah lama tambah kuat. Nah, saat ini kita mau mendengar lagi Bible Study for Kids. Kita mau mendengar firman Tuhan. Om harap adik-adik bisa duduk tenang, adik-adik bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Karena Om yakin dan percaya firman Tuhan itu bisa memberkati adik-adik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi di dalam ibadah Bible Study Kid setiap hari Kamis pada jam 6 sore. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tema pada sore hari ini firman Tuhan dalam Bible Study Kid, yaitu temanya A Peculiar Treasure atau harta kesayangan. Dalam pembahasan firman Tuhan tentang harta kesayangan ada 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, apa dan siapa harta kesayangan Allah. Yang ketiga yaitu apa syarat-syarat agar jadi harta kesayangan Allah.
Dan yang keempat yaitu apa yang didapat oleh orang percaya yang jadi harta kesayangan. Yang kelima, kesimpulan. Kita akan melihat satu persatu dari 5 poin ini. Yang pertama, kita akan melihat pendahuluan. Dalam kehidupan ini, hampir setiap orang, semua orang mempunyai harta atau barang yang dimiliki di dalam hidupnya. Dan dari antara barang-barang yang dimiliki, yang dipunyai di dalam hidupnya, itu ada yang disukai, ada yang dinilai dan dipandang lebih daripada harta yang atau barang-barang yang lain. Mungkin karena harganya mahal, karena langka, sulit untuk didapat, dan juga karena mungkin edisi khusus yang hanya dibuat secara terbatas oleh pembuatnya. Dan juga mungkin karena modelnya yang unik, sehingga barang tersebut dijadikan sebagai harta kesayangan di dalam hidupnya. Tentunya sebagai harta kesayangan tidak akan diletakkan di sembarang tempat atau diletakkan sembarangan. Tetapi setiap harta kesayangan itu akan diletakkan di tempat yang aman, di tempat yang baik, di tempat yang terjaga, agar tidak mudah diganggu oleh tangan-tangan jahil, bahkan oleh pencuri, juga dari hal-hal yang bisa merusak keberadaan daripada harta kesayangan tersebut. Maka dari itu, harta kesayangan itu pasti akan dijaga, pasti akan dipelihara dan dirawat, serta diperhatikan agar kondisinya itu tetap baik dan terjaga. Jadi harta kesayangan bisa disimpulkan bahwa adalah sesuatu yang dimiliki secara khusus dan berharga, serta mempunyai arti di hati pemiliknya. Harta kesayangan bisa berupa sepeda yang sangat disayangi, yang dipakai setiap hari, bahkan yang sangat dipelihara. Bisa juga berupa mainan-mainan yang dibeli, kemudian diperhatikan, disayangi. Dan juga bisa berupa mungkin juga bisa baju yang sangat disukai di dalam hidupnya, sehingga baju itu sangat diperhatikan dan hanya dengan waktu-waktu yang khusus baju itu akan dipakai. Jadi di antara harta kesayangan yang dimiliki antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda, dan hampir semua orang itu mempunyai harta kesayangan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan Allah. Kalau setiap orang bisa memiliki harta kesayangan, Allah pun juga memiliki harta kesayangan yang dijadikan harta kesayangan. Apa dan siapa harta kesayangan Allah? Kita akan masuk dalam poin yang kedua. Kita akan baca di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Pada waktu itu Allah berbicara secara khusus dengan Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Dan kemudian Musa mengatakan firman yang disampaikan, yang dipesankan oleh Tuhan kepada orang Israel. Latar belakangnya kita akan melihat setelah Allah melepaskan orang Israel dan membebaskan orang Israel dari kerja paksa dan perbudakan di Mesir,
dengan memberikan 10 tulah. Dengan memberikan 10 tulah. Jadi ada usaha yang sangat yang dikerjakan oleh Allah sebelum orang Israel itu diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari Mesir. 10 tulah, ada anak-anak yang tahu apa saja 10 tulah itu? Yang pertama, tulah yang pertama yaitu darah. Semua sungai, semua air di Mesir pada waktu itu menjadi darah. Yang kedua, kata. Seluruh daratan atau tanah di Mesir itu dipenuhi dengan kata. Yang ketiga yaitu dengan nyamuk. Nyamuk begitu banyak memenuhi udara dan rumah-rumah orang Mesir pada waktu itu. Yang keempat yaitu dengan lalat pikat. Lalat merupakan satu binatang yang sangat menjijikkan dan itu memenuhi rumah-rumah di seluruh Mesir. Yang kelima, penyakit sampar kepada ternak. Ternak orang Mesir banyak yang kena penyakit sampar dan mengalami kematian. Yang keenam yaitu dengan bara atau bisul-bisul. Jadi semua orang Mesir itu menderita sakit bisul-bisul dalam hidupnya. Yaitu 7, yaitu dengan hujan es. Hujan es beberapa waktu yang lalu di Surabaya juga ada hujan es. Dan itu terjadi di Mesir waktu itu. Yang kedelapan yaitu dengan belalang. Seperti nyamuk juga, belalang ini memenuhi seluruh Mesir. Bahkan hasil ladang semua menjadi rusak karena dimakan belalang. Yang kesembilan yaitu gelap gulita. Dan yang kesepuluh kematian semua anak sulung di Mesir. Lalu setelah 10 tulah itu diberikan oleh Allah kepada orang Mesir, maka kemudian orang Mesir diizinkan, orang Israel diizinkan keluar dari Mesir. Lalu orang Israel berjalan di tengah laut. Berjalan di tengah laut dan dikejar oleh Firaun dengan pasukannya dan dengan orang-orangnya. Tetapi orang Israel berhasil menyeberangi lautan, berhasil berjalan di tengah-tengah laut sampai ke seberang. Tetapi orang Mesir dengan Firaun dan pasukannya itu terkubur hidup-hidup di tengah lautan. Karena apa? Karena Allah yang bekerja, karena Allah yang melakukannya, dan karena Allah yang membela serta melindungi orang Israel. Ya, setelah itu maka seluruh orang Israel itu bersorak-sorak dan memuji-muji Allah. Lalu setelah peristiwa itu mulailah perjalanan orang Israel itu yang dipimpin oleh Musa di padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan, negeri yang penuh, negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madu yang dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel. Setelah 3 bulan dalam perjalanan, orang Israel keluar dari Mesir. Sampailah mereka di padang gurun Sinai. Lalu Musa naik ke gunung Sinai untuk menghadap Allah. Dan Allah berkata kepada Musa, seperti di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 itu, untuk disampaikan kepada Israel atau keturunan Yakub, katanya, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan memegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari antara segala bangsa. Jadi Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan memegang perjanjiannya
Lebih dari itu, Tuhan juga berkata, maka orang Israel itu akan menjadi bagi Allah itu sebagai kerajaan imam dan juga bangsa yang kudus. Ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa dan merupakan janji yang sangat hebat yang diberikan Allah kepada orang Israel. Dengan jelas bagaimana Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu dengan terus terang berkata dan mengatakan bahwa Israel akan menjadi harta kesayanganku dan jadi kerajaan imam serta bangsa yang kudus bagiku. Tentu untuk mengalami janji ini, orang Israel harus mengerjakan syaratnya, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman-Ku dan memegang perjanjian-Ku. Maka orang Israel baru akan menjadi harta kesayangan Allah. Maka untuk menjadi harta kesayangan Allah itu ada syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi baik bagi Israel dan khususnya juga bagi kita orang percaya. Sekarang kita akan melihat siapakah Israel itu. Israel itu ada anak-anak yang tahu siapa Israel? Betul, Israel itu adalah keturunan Yakub. Dan Yakub itu adalah keturunan Ishak. Sedangkan Ishak itu adalah keturunan daripada Abraham. Jadi Israel itu adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Dan kita semua sebagai orang percaya, orang yang memiliki Yesus sebagai juru selamat dan Allah kita, maka kita adalah keturunan juga Abraham. Itu berarti setiap orang percaya adalah Israel secara rohani. Jadi setiap orang percaya itu adalah keturunan Abraham dan menjadi orang Israel secara rohani. Secara jasmani kita bukan Israel, tetapi di dalam Tuhan kita adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham, maka kita juga menjadi orang Israel dan berhak untuk mendapatkan dan menjadi harta kesayangan Allah juga kalau kita mau mengerjakan syarat-syaratnya. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi untuk menjadi umat kesayangannya. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi mengasihani mereka dan mereka sendiri seperti seorang yang disayangi. Kemudian kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi umat kesayangan, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui ayat-ayat di dalam Ulangan, dalam Maliaki 1 Petrus, maka harta kesayangan Allah itu di dalam firman Tuhan juga disebut sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, milik kesayangan Allah, dan juga umat kepunyaannya sendiri. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, keberadaan kita itu adalah harta kesayangan Allah. Maukah anak-anak semua menjadi harta kesayangan Allah, menjadi milik kesayangan Allah, menjadi umat kesayangan Allah? Kalau anak-anak mau, kalau kita mau menjadi umat kesayangan Allah, maka kita atau anak-anak harus melakukan syarat-syarat yang ditentukan, yang ditetapkan, yang diminta oleh Allah. Apa syarat-syarat yang agar jadi harta kesayangan Allah? Kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa syarat-syarat agar jadi harta kesayangan Allah? Syaratnya yang pertama, seperti tadi kita baca di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6, ya, itu bisa dibagi dua. Yang A yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, kemudian B yaitu memegang perjanjiannya. Kita akan melihat A dulu, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Jadi syarat untuk menjadi harta kesayangan Allah yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Di dalam Alkitab, orang percaya itu seringkali digambarkan dengan domba. Dengan domba, karena apa? Karena domba itu adalah binatang yang lemah, binatang yang tidak terlalu pandai atau bodoh, tetapi juga sehingga mudah tersesat. Tidak ingat di mana tempat tinggalnya atau kandangnya itu berada. Domba itu hidupnya betul-betul hanya bergantung kepada gembalanya. Jadi pagi dikeluarkan dari kandang, dibawa ke padang rumput, makan. Sesudah itu gembalanya akan membawa domba-domba itu pulang dan masuk dalam kandangnya lagi. Sebab itu domba itu sangat mengenal suara gembalanya. Ada beberapa tes yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencari kebenaran bahwa domba itu sungguh-sungguh mengenal suara gembalanya. Jadi pada waktu gembala yang sesungguhnya itu memanggil domba, misalnya dengan maka ada orang yang meniru dengan mengatakan untuk memanggil domba-domba yang di padang itu. Ternyata ada beberapa orang yang mencoba memanggil dengan suara yang dengan dengan intonasi yang sama, mungkin dengan bahasa yang sama dengan yang dikatakan oleh gembalanya yang benar. Tapi domba-domba itu tidak pernah bergeming dan tidak pernah menggubris. Yang makan tetap akan makan. Tetapi waktu gembala yang asli memanggil dombanya dengan berkata sekali dombanya itu mendongakkan kepala, kemudian berhenti makan dan mencari asal dari suara itu datang, yaitu gembalanya yang sesungguhnya. Jadi domba itu mengenal suara gembalanya dan gembala itu mengenal setiap domba-dombanya. Gembala yang benar itu mengenal setiap domba-dombanya. Gembala di sini bisa kita umpamakan atau kita gambarkan sebagai guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu itu mengenal adik-adik dan anak-anak semua. Mengenal satu persatu. Mengenal kelas berapa, mungkin rumahnya di mana. Sangat mengenal setiap
guru-guru sekolah minggu. Seperti itu adalah gambaran antara domba dengan gembalanya. Jadi gembala itu sangat mengenal domba-dombanya. Dan gembala di dalam Alkitab itu adalah gambaran dari Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal 11, pasal 10, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 itu dikatakan, Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selain mengenal dombanya, gembala itu juga berani memberikan atau menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Dan Yesus sudah dibuktikan oleh Yesus, yaitu dengan mati di kayu salib untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita semua, dengan menebus setiap dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Juga selain disebut sebagai gembala yang baik, Yesus itu juga disebut sebagai roti yang hidup. Minggu yang lalu kita belajar tentang mana. Mana itu adalah berbicara tentang roti yang hidup. Berarti mana itu berbicara juga tentang Yesus. Mana juga disebut sebagai roti sorga. Jadi mana itu adalah berbicara tentang Yesus, artinya juga berbicara tentang firman. Ya, juga Yesus itu juga disebut sebagai pintu. Pintu. Jadi Yesus selain disebut sebagai gembala, akulah gembala yang baik, akulah roti yang hidup, dan jaga akulah pintu. Ya. Jadi setiap domba itu harus mendengarkan suara gembalanya. Demikian juga dengan orang percaya. Demikian juga dengan orang percaya bahwa kita semua harus mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus itu dalam hidup kita? Suara Yesus itu adalah firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman dalam ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita, yang mengerjakan dan yang memberikan kasih karunia dan kebenaran. Siapakah itu? Yaitu Yesus. Jadi gembala itu adalah Yesus, dan kita harus selalu mendengarkan suaranya. Di dalam Yohanes 10 ayat 14, Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku adalah mengenal aku. Sebab itu syarat untuk jadi harta kesayangan Allah, setiap kita anak-anak dan juga om itu harus sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, bahkan harus sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Sejak anak-anak masih kecil, anak-anak belum menjadi orang yang dewasa, kita semua harus sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mendengarkan firman-Nya, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu firman-Nya itu memberikan ketenangan. Firman-Nya itu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Setiap kita sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi kekurangan, saat kita menghadapi penderitaan, firman-Nya itu memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berserah kepadanya.
Kita berserah kepada Tuhan, itu karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah dan kita percayai itu adalah Tuhan yang kuasa dan Tuhan yang pasti menolong setiap kehidupan kita dan pasti menyelamatkan kita. Jadi firman-Nya itu harus kita dengar, karena firman-Nya itu memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu dikatakan, kita baca ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10, ayat yang sangat luar biasa. Adik ingat-ingat dan masukkan dalam perbendaharaan hatimu. 41 ayat yang ke-10, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Jadi Tuhan menjamin orang percaya, adik-adik dan om yang berpegang, yang mendengarkan suara Tuhan, kita tidak perlu takut, karena Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Juga di dalam Yesaya 43 ayat 2 dan 3 itu dikatakan bahwa saat kita menyeberang, kita tidak akan dihanyutkan oleh air. Saat kita berjalan dalam api, kita tidak akan dihanguskan. Itu adalah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup ini? Firman-Nya itu menuntun kita pada kebenaran, pada keberhasilan, dan juga kepada kesuksesan dalam hidup ini. Satu hal yang sangat luar biasa, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka keberhasilan, kesuksesan, dan kita hidup dalam kebenaran, kita akan berhasil di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, itu adalah Tuhan yang berkuasa dan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka Tuhan bisa tuntun kita dan kita bisa melangkah terus di dalam keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup ini. Anak-anak saat ini semua kalian adalah murid-murid sekolah, kalian sekolah. Kalau kau mendengarkan firman Tuhan dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh, maka sekolahmu itu akan diberkati. Engkau akan diberikan hikmat, engkau akan diberikan kemampuan, dan engkau akan berhasil. Bahkan nilai-nilaimu itu akan mencapai nilai-nilai yang tinggi. Seperti hikmat yang diberikan kepada Daniel, itu juga bisa terjadi di dalam hidupmu. Dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, kau tidak akan jadi ekor, tapi engkau akan jadi kepala. Engkau tidak akan naik, engkau tidak akan turun, tetapi engkau akan naik. Itu adalah janji Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu firman-Nya memberikan jaminan yang pasti di tengah masalah. Firman-Nya itu tidak ada yang mustahil, firman-Nya itu ajaib. Karena firman Tuhan itu semua pasti jadi, pasti digenapi, ajaib, dan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun juga. Di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-9 mengatakan, kalau Tuhan berfirman, Mazmur 33 ayat 9, anak-anak catat dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan dalam hidupmu. Firman Tuhan ini berlaku dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sungguh firman Tuhan itu luar biasa. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2,
pada waktu Elisa menyampaikan firman Tuhan di negeri Samaria yang pada waktu itu sedang menghadapi kelaparan yang sangat hebat, sehingga harga-harga bahan makanan, bahan pokok untuk kehidupan itu sangat mahal dan sulit untuk didapat. Elisa berkata kepada panglima raja waktu itu, dia berkata bahwa esok hari harga tepung halus itu sesikal dan 2 sukat jela itu juga sesikal. Panglima itu tidak percaya dan mengatakan mana mungkin. Tetapi kita lihat kalau yang baca di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan seterusnya, maka apa yang dikatakan oleh Elisa itu betul-betul jadi. Esoknya harga tepung halus itu betul-betul sesikal dan 2 sukat jela itu juga sesikal, sehingga ada makanan yang cukup di negeri Samaria karena Elisa menyampaikan firman. Jadi firman Tuhan itu luar biasa, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun juga. Yang keempat, firman-Nya membebaskan kita dari rasa takut atau khawatir. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dan serahkanlah khawatirmu karena aku yang akan memeliharakan engkau. Sehingga hati kita bisa selalu tertuju kepada Tuhan, selalu fokus kepada Allah, dan selalu fokus kepada firman-Nya. Sebagai contoh di dalam Yosua pasal 11 ayat 3, pasal 1 ayat 3 sampai 6. Ketika Yosua disuruh memimpin orang Israel menuju ke Kanaan menggantikan Musa, Yosua percaya betul akan firman Tuhan. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa setiap kejejakan tapak kakimu itu akan menjadi milikmu, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa bertahan di hadapanmu. Itu betul-betul terjadi dalam kehidupan Yosua, sehingga Yosua tidak pernah merasa takut dan gentar menghadapi musuh-musuh yang menghadang saat membawa orang Israel menuju ke negeri perjanjian. Maka dari itu, setiap kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan menjadikan firman Tuhan, suaranya Tuhan, itu menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Anak-anak, setiap hari kita butuh makan 3 kali dalam sehari. Mungkin ada yang makan lebih dari 3 kali. Kalau mungkin masakan mama lagi enak, lagi cocok dengan selera, maka makannya bisa lebih dari 3 kali, mungkin 5 kali. Demikian juga dengan firman. Kita harus makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya dalam sehari, dalam kehidupan kita. Kita jadikan firman Tuhan itu kebutuhan. Kelihatannya tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidup kita, tetapi pada saat yang dibutuhkan, firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu, yang ada di dalam hatimu, itu akan menyatakan kuasanya. Kuasa firman Tuhan itu akan bekerja. Saat engkau butuh pertolongan, maka firman Tuhan itu akan menolong engkau, yaitu Tuhan Yesus akan menolong engkau. Sangat luar biasa. Saat engkau dalam kebutuhan, di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, aku akan memenuhi seluruh kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebab itu firman Tuhan itu betul-betul bisa menjadi kekuatan, menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam kehidupan orang percaya, ada banyak orang percaya yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak suka melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa? Yaitu karena tidak percaya. Orang percaya itu tidak percaya. Sangat ironis. Orang percaya tapi tidak percaya akan firman Tuhan. Dia hanya mengandalkan pandangan dan kekuatan serta pengalaman dalam hidupnya. Padahal kekuatan, kepintaran dan akal manusia itu sangat terbatas. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 dan juga ayat
Yeremia 17 ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan firman itu akan diberkati. Yang kedua, mengapa tidak suka mendengarkan firman? Karena tidak berani bayar harga untuk mengerjakan, untuk melakukan firman Tuhan, yaitu harga yang harus kita bayar. Misalnya kita harus menyediakan waktu, kita harus fokus, kita harus berhenti dari segala kegiatan yang lain, kita dengarkan firman Tuhan. Mungkin anak-anak yang suka main, kita harus berhenti dari mainan kita atau dari hobi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Di saat atau waktu-waktu firman Tuhan disampaikan, waktu-waktu pembacaan pribadi, kita harus bisa menyediakan waktu atau membayar harga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu karena terpengaruh dengan pendapat atau pandangan-pandangan dunia, pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita yang hanya cocok dengan akal dan kebiasaan orang banyak. Jadi kalau firman Tuhan itu merupakan hal yang sangat istimewa, adalah hal yang khusus. Ya. Jadi tidak sama dengan apa yang ada di dalam dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Tidak sama. Kita harus berani mengambil waktu dan tidak terpengaruh oleh pandangan dunia. Waktunya kita mendengarkan firman, waktunya kita ibadah, waktunya kita berdoa, waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus mengerjakan dan melakukannya, jangan terpengaruh kepada hal-hal yang lain. Yang keempat, karena berbuat dan hidup di dalam dosa. Karena berbuat dan hidup di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 2, bahwa dosa itu yang menceraikan, yang memisahkan antara kita dengan Allah. Sehingga Tuhan tidak mau, sehingga kita tidak mau mendengarkan firman-Nya. Kita menjauh dari firman Tuhan, dari ibadah, dari persekutuan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Jadi bagi orang percaya yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, yang tidak peduli dengan firman-Nya, yang mengabaikan firman-Nya, yang meremehkan firman-Nya, pasti akan menerima akibat. Pasti akan menerima akibat dari perbuatannya. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 demikian berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Pasti akibat yang tidak baik, pasti akibat yang tidak enak di dalam kehidupan orang yang meremehkan firman. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Balasannya apa? Adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang enak, hal-hal yang membuat kita bisa bersuka cita, ya. Jadi orang yang tidak mau mendengarkan firman itu pasti akan mengalami Amsal 13 dan 13 dalam hidupnya. Apa akibat orang yang tidak mau mendengarkan firman? Akibatnya yaitu kita mudah tertipu dan terjebak oleh tipu daya iblis, sehingga kita masuk dalam cengkraman iblis, dalam permainan iblis. Contohnya seperti siapa? Seperti hidup Saul. Saul tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan, padahal Saul awalnya itu adalah orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Saul menjadi raja, tetapi di tengah perjalanan hidupnya Saul menjadi orang yang tidak mau dengar-dengaran akan firman. Akibatnya Saul terbuang, akibatnya Saul mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, mengalami kekalahan di dalam peperangan, dan akhirnya Saul dibuang oleh Tuhan. Yang kedua, akibatnya apa? Hidupnya akan diwarnai dengan
rasa khawatir, takut, dan tidak ada damai sejahtera. Orang yang mengabaikan atau orang yang tidak mendengarkan firman, hidupnya itu tidak akan pernah mengalami damai sejahtera, tetapi diwarnai dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas secara terus-menerus di dalam hidupnya. Yang ketiga, yaitu tidak akan mengalami janji-janji Tuhan, tidak akan mengalami rencana, bahkan kehendak serta berkat-berkat Allah yang luar biasa yang sudah Allah sediakan. Setiap kita tentu rindu untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Setiap kita tentu rindu untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita rindu untuk mengalami penggenapan firman Tuhan. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh itu sangat-sanat penting dan perlu diberi perhatian, diberikan prioritas dalam kehidupan kita, karena itu menjadi syarat agar kita menjadi harta kesayangan Allah. Anak-anak dan kita semua harus mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suaranya, mendengarkan perintahnya. Itu menjadi syarat yang pertama untuk bisa menjadi harta kesayangan Allah. Syarat yang kedua, yaitu yang bagian B, berpegang pada perjanjiannya. Dalam Alkitab banyak dicatat, banyak tertulis janji-janji Allah. Selain itu juga dicatat tentang hukum, tentang peraturan-peraturan, tentang syarat, dan juga ketetapan-ketetapan bagi umat Allah, bagi kita semua, dan juga bagi Israel secara jasmani. Mengapa? Karena dalam setiap karya dan rencana bagi umatnya, Allah berjanji dan membuat perjanjian. Jadi ada rencana, tapi juga ada perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada umatnya. Sebab itu setiap umat Allah atau orang percaya yang mau mengalami, yang mau menerima janji Allah terjadi di dalam hidupnya, harus berpegang, harus berjalan, harus bergantung, harus berpatokan kepada perjanjiannya. Seperti halnya kalau kita mau jadi harta kesayangan Allah, maka kita harus hidup, berjalan, bergantung, berpegang kepada perjanjiannya. Karena apa? Karena setiap karya Allah dan rencananya itu di dalam janji dan perjanjiannya yang diberikan kepada setiap kita orang percaya. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, itu bisa juga kita sebut sebagai Allah perjanjian. Allah perjanjian yang dapat dipercaya dalam setiap janji-janjinya, karena Dia tidak pernah gagal, dan setiap janjinya dan perjanjiannya itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 8. Sebab itu katakanlah kepada Israel, akulah Tuhan. Katakanlah kepada akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, menebus kamu dengan tangan yang teracuh, dengan hukuman-hukuman yang berat, yaitu dengan 10 tulah.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakob, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Itu adalah janji, perjanjian Allah yang diberikan kepada Israel. Aku akan melepaskan, aku akan membebaskan, aku akan menebus, aku akan membawa engkau, dan aku akan mengangkat engkau, aku akan bawa dan menjadikan engkau sebagai umatku, menjadi harta kesayanganku. Itu digenapi di dalam kehidupan orang Israel, asal setiap orang Israel dan juga setiap kita sebagai orang percaya, yaitu mengerjakan dan melakukan syaratnya. Apa saja janji Allah kepada kita sebagai orang percaya? Apa janji Allah yang pasti digenapi di dalam kehidupan kita? Apa janji Allah kepada kita sebagai orang percaya? Yang pertama, janji Allah kepada kita yaitu janji pengampunan dosa. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku sanggup menjadikannya seperti salju, putih seperti salju. Jadi semerah, segelap apapun dosa kita, jika kita minta ampun kepada Tuhan, Dia akan ampuni. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan, kita datang kepada Tuhan kalau kita merasa berbuat salah, kita merasa berbuat dosa, kita pegang janji Allah, yaitu bahwa Dia akan mengampuni, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Bahkan bahkan Tuhan bukan hanya mengampuni kita secara pribadi, tapi juga mengampuni seluruh dosa umat manusia yang ada di muka bumi ini melalui kematiannya, melalui penebusannya di kayu salib. Allah yang membuat perjanjian, Allah yang berjanji, itu pasti dapat dipercaya dan menggenapi setiap janjinya, yaitu janji pengampunan dosa. Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah buat kita? Yaitu janji penyertaannya. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, itu berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Jadi bukan hanya untuk sesaat atau untuk waktu tertentu, tapi sampai kesudahan alam, sampai mungkin habis masa hidup kita, sampai kita dipanggil pulang, Tuhan akan tetap menyertai. Di dalam Matius 28 ayat 20, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, mau terangkat ke sorga, Dia berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Janji Tuhan itu bisa kita pegang, bisa kita percayai, dan bisa kita jadikan patokan dalam kehidupan kita. Janji penyertaannya. Yang ketiga yaitu janji keselamatan dan berkat di dalam kehidupan kita. Dia berjanji memberikan keselamatan kita. Allah akan meluputkan setiap kita dari segala malapetaka, bahkan akan terus memberkati kita baik secara jasmani dan juga secara rohani. Kalau kita memegang janjinya, maka janji Allah akan memberikan keselamatan dan berkat. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kalian baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 14, di situ dikatakan janji Allah yang sangat luar biasa buat kita, khususnya dalam masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Allah sudah membackup setiap kita orang percaya dengan janjinya yang luar biasa. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 14 dikatakan, orang yang duduk di dalam naungan yang mati dan bermalam di dalam lindungan yang kuasa akan berkata kepada Allah, perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk.
Dengan cepatnya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya kita akan berlindung. Maka kesetiaannya itu adalah perisai dan pagar tembok dalam hidup. Kau tidak usah takut dengan kedahsyatan malam, tidak usah takut dengan panah yang terbang di waktu siang, kau tidak usah takut dengan penyakit mensampar yang menggila, yang berjalan di dalam gelap, dan penyakit menular yang menggila di waktu petang. Engkau tidak usah takut. 1000 jatuh di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Kita akan hanya melihat dan melihat pembalasan kepada orang-orang kuasa. Sungguh janji Tuhan, keselamatan dan perlindungan di dalam setiap kita itu pasti digenapi dan dilakukan dalam hidup kita. Yang keempat, janji akan memerintah bersama-sama dengan kita. Di mana kita akan memerintah? Yaitu pada waktu di kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah bersama dengan Allah. Kita akan terlibat di dalam rencana Allah yang sangat luar biasa dan hebat. Betapa hebatnya kita, betapa kita dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah. Siapa kita? Kita dari orang yang berdosa, kita dari orang yang tidak berharga. Bahkan kita itu mulanya adalah sampah, tapi karena dipungut oleh Allah, maka kita diangkat menjadi anaknya, bahkan menjadi harta kesayangannya. Dan kita akan memerintah dengan Allah. Jadi apa janji Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, yaitu janji pengampunan dosa, janji penyertaannya yang akan terus menyertai kita sampai kesudahan Allah, janji akan keselamatan dan berkat-berkatnya akan dicurahkan dalam hidup kita, dan janji akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Maka dari itu, setelah kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian, yang dapat dipercaya dan menjamin setiap janji-janjinya digenapi di dalam setiap hidup kita, maka kita harus dengan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah dalam kehidupanmu, ingatlah dalam kehidupan anak-anak semua, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita tidur, ingatlah bahwa perjanjian Allah itu harus ada dalam hidup kita dan harus kita kerjakan, dan kita harus berpegang kepada janji-janji Allah. Bagaimana sikap kita terhadap perjanjian Allah? Kita setelah mengerti perjanjian Allah yang sangat luar biasa yang dijanjikan buat kita, maka sikap kita yaitu kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena Dia mempersiapkan yang terbaik di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, tetaplah percaya bahwa janji Allah itu pasti digenapi dalam. Yang kedua, yaitu kita harus memegang teguh perjanjiannya. Jangan pernah goyah, jangan pernah melepaskan perjanjiannya, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah tidak percaya atau ragu-ragu akan perjanjiannya. Perjanjiannya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Selalu percaya dan tekun kepada janjinya. Sikap kita harus selalu percaya dalam keadaan dan situasi apapun juga. Dalam menghadapi kesulitan di dalam pelajaran, dalam menghadapi kesulitan di dalam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan uang sekolah, uang pulsa, ataupun uang saku, tetaplah pegang dengan tekun janji Allah. Tuhan akan memberkatimu. Yang keempat, yaitu selalu bersyukur kepada janji-janjinya. Bersyukurlah saat mengalami yang enak, saat mengalami tidak enak, saat menderita, tetaplah bersyukur kepada Allah. Jadi jika sebagai orang percaya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang kepada perjanjiannya, maka kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Semua kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, memegang perjanjiannya, maka setiap kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Apa yang didapat? Poin yang keempat, apa yang didapat oleh orang yang jadi harta kesayangan Allah? Yang pertama, yaitu mengalami
penjagaan, mengalami perlindungan, mengalami pemeliharaan, dan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita dari Allah. Contohnya, Israel menerima mana setiap hari. Apa pelajaran apa di balik mana yang datang tiap hari di dalam kehidupan orang Israel? Pelajaran yang ada di balik mana yang datang tiap hari di dalam kehidupan orang Israel itu mujizat yang sangat luar biasa. Selama 40 tahun mujizat Allah itu dinyatakan kepada orang Israel. Setiap hari mana itu datang. 40 tahun, luar biasa. Kalau kita juga memegang atau percaya kepada perjanjian dan perkataannya, kepada mana, maka tiap hari mana itu akan datang di dalam kehidupan kita. Sungguh sangat luar biasa Allah kita. Kalau orang Israel diberikan mana setiap hari, satu hari orang Israel harus mengumpulkan 1 gomer mana setiap hari. 1 gomer mana itu sama dengan 1/10 eva. Berarti 1 eva itu sama dengan 10 gomer. Itu 1 orang 1 gomer. Jadi 1 eva itu sama dengan 10 gomer. 1 eva itu sama dengan 36 liter di dalam kamus. Jadi 1 gomer mana itu sama dengan 3,6 liter. Tiap hari kebutuhan orang Israel dipenuhi. Sungguh sangat luar biasa. Waktu itu orang Israel yang keluar dari Mesir, dikatakan 600.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan belum termasuk. Mungkin bisa mencapai 1 juta lebih. 1 hari mana yang diberikan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah kepada orang Israel waktu itu, dapat dibayangkan. Kalau dihitung misalnya secara gampang 2 juta orang, berarti 7,2 juta liter tiap hari. Sungguh Allah kita itu sangat luar biasa. Sungguh Allah kita itu dapat dipercaya dalam janji dan perjanjiannya. Peganglah dan teruslah terima perjanjian Allah dalam hidupmu. Yang kedua yaitu menikmati damai sejahtera, ketenangan, dan menerima berkat-berkatnya. Yang ketiga yaitu mengalami semua janji-janjinya dan keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi ada syarat, ada janji, dan ada perjanjian Allah. Kalau kita mau mengalami, maka syarat-syaratnya harus kita kerjakan. Kesimpulannya, marilah kita semua untuk terus berusaha, berjuang, dan bertekad untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang teguh pada perjanjiannya, maka kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Maukah anak-anak? Rindukan itu jadi dalam hidupmu. Engkau akan melihat betapa hebatnya Allah yang engkau percayai dan Allah yang engkau sembah. Sampai di sini firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yaitu harta kesayangan Allah. Tuhan, kami rindu, kami mau Tuhan untuk menjadi harta kesayangan-Mu. Sekalipun kami harus mengerjakan syarat yang harus kami lakukan dalam hidup kami, kami mau mengerjakan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan berpegang kepada perjanjian-Mu, baik enak ataupun tidak enak, baik dalam waktu senang ataupun dalam waktu susah, dalam waktu lega ataupun dalam waktu sulit. Tuhan, kami mau Tuhan mengerjakan dan melakukan janji-janji-Mu yang menjadi perjanjian-Mu antara Engkau dengan kami sebagai umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan, dan Engkau memberikan Tuhan
hikmat buat kami sehingga kami bisa mengerjakan, melakukan setiap firman-Mu. Dan kami percaya di saat kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan memegang perjanjian-Mu, maka berkat-Mu, keselamatan, pemeliharaan, penjagaan, dan hal-hal yang baik yang daripadamu itu akan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Mulai saat ini, bahkan sampai Engkau datang kembali. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan serta tuntunan Roh Kudus memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Semua yang mau mengerjakan syarat dan melakukan di dalam hidupnya agar menjadi harta kesayangan Allah, yaitu mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan memegang perjanjiannya. Katakan bersama-sama, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.